Dari sekian banyak jajanan penggugah selera yang seringkali hadir di pasar-pasar hingga pinggiran kota sekitar Bandung, ada satu jenis kudapan yang menarik untuk dicicip. Namanya kue bandros atau sering disebut bandros saja, yang dalam bahasa Sunda berarti dipukul atau ditumpuk. Boleh jadi nama tersebut merujuk pada proses pengemasan kue ini saat orang membelinya dalam jumlah banyak. Bandros memang antik, teksturnya unik, sementara sensasi kenikmatan yang ditimbulkannya semakin menggila dengan munculnya parutan kelapa saat digigit. Jangan tanya soal aroma harum menggoda yang menyeruak saat kue ini dimakan dalam kondisi hangat. Wih, dahsyatnya luar biasa. Mereka yang menyukainya bilang beneran bikin terngacai-ngacai. Sejarah bandros. Sejak zaman penjajahan Belanda di Nusantara yang pada tahun 1900-an memperkenalkan penggunaan tepung terigu di daerah Priangan, khususnya kota Bandung, bandros sudah eksis di Jawa Barat sebagai alternatif kudapan pagi alias sarapan akibat mahalnya harga beras dan tepung terigu yang pada saat itu hanya dapat dimiliki oleh para bangsawan dan masyarakat kelas atas alias mereka yang tergolong kaya. Bandros tidak dibuat dengan bahan-bahan yang rumit dan modern. Resep awalnya hanya menggunakan tepung beras, tepung tapioka, kelapa parut, gula, dan garam. Tidak ada penggunaan tepung terigu, apalagi baking powder. Bandros dipanggang di atas panggangan berbahan dasar tembaga, memakai kayu bakar di bawahnya, dan menggunakan sabut kelapa untuk pengoles minyaknya agar tidak lengket ketika dilakukan proses pemanggangan. Umumnya cetakan yang biasa digunakan untuk membuat bandros berbentuk setengah lingkaran tidak sempurna, sama seperti kue pukis dan kue pancong. Tetapi di beberapa tempat ditemui juga cetakan bandros yang berbentuk bulat pipih, menyerupai serabi mini. Kontroversi kue bandros. Terdapat pertanyaan yang bersifat umum di masyarakat. Apa perbedaan kue bandros dengan kue pancong yang berasal dari Jakarta, pukis, gending, asal Purwodadi, dan rangi dari Karawang? Penggunaan cetakan kue yang sama dari tembaga, baik di masa lalu maupun masa kini, tidak membuat kue bandros sama dengan jenis kue di daerah lain. Pada dasarnya, kue bandros yang identik dari kota Bandung terbuat dari tepung beras dan memiliki rasa asin, serta tidak mengembang. Berbeda dengan kue pancong dan pukis yang terbuat dari tepung terigu, berasa manis, dan bisa mengembang. Juga berbeda dengan rangi dari kota Karawang yang bahan bakunya terbuat dari tepung aci alias singkong yang dibumbui saus dari cairan gula merah yang kental. Secara lebih spesifik, perbedaan bandros dan kue pancong adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika dilihat dari daerah asal. Kalau bandros itu asalnya dari Jawa Barat, khasnya orang Sunda. Sementara kue pancong berasal dari Betawi. Dari sisi tekstur, kalau bandros keras di luar, lembut di dalam, sementara kalau kue pancong umumnya lebih lembut dan cenderung lumer. Dari sisi rasa, ini untuk sajian bandros masa kini bisa dipilih, ada yang rasa manis atau asin. Sementara kue pancong umumnya gurih, namun bisa juga ada versi yang manisnya. Dari sisi penyajian, kalau kue bandros tidak selalu disajikan dengan gula, tergantung pada pilihan rasa. Sementara kue pancong biasanya disajikan dengan gula pasir. Dari sisi bahan baku, kalau kue bandros umumnya berbahan baku tepung beras, tepung tapioka, santan, garam, serta kelapa parut. Sementara kue pancong, tepung beras, santan, garam, gula pasir, dan kelapa parut. Sementara dari sisi cetakan, umumnya dua-duanya menggunakan model yang sama. Namun kini aturan tersebut sudah tidak baku lagi, karena di berbagai tempat banyak juga pedagang yang menawarkan beberapa varian bandros modern. Inovasi rasa dilakukan dengan penambahan bahan baku oncom, telur, tuna, sosis, kornet dengan tingkat kepedesan yang berbeda. Ada pula yang kemudian menambah kacang almond, susu, green tea, coklat Toblerone, kemudian coklat KitKat, kemudian juga buah pisang, lalu Oreo, Milo, kemudian juga ada yang menambahinya dengan
coklat Ovaltine, coklat Silver Queen, keju cheddar, keju mozzarella, mayones, atau saus barbecue. Penggunaan gula yang dominan dalam adonan dan banyaknya variasi topping manis pada bandros modern inilah yang menyebabkan pendefinisian bandros saat ini seringkali salah arti dan pada akhirnya disamakan dengan cookies dan kue pancong. Bandros dalam resep klasik atau yang minim inovasi saat ini dijual dengan cara berkeliling dan biasanya ada di tempat-tempat di mana massa biasa berkumpul, misalnya di sekitar fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Bagi beberapa orang, bandros dianggap bisa menjadi penengah sebagai alternatif untuk masyarakat yang lagi sakit dan tidak sanggup makan nasi, tetapi tidak suka mengonsumsi bubur. Adapun persebaran bandros di sekitar kota Bandung dapat dilihat pada peta. Selamat menikmati bandros.